Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A dan 9B. Kali ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran fikih. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja kita masuk ke pertemuan ketiga, masih di bab 1 tentang ibadah kurban. Setelah kemarin saya jelaskan tentang pengertian, kemudian hukum dan latar belakang terjadinya ibadah kurban. Sekarang kita memasuki ke ketentuan hewan kurban, ya, dilihat modulnya halaman 11. Ya, ketentuan hewan kurban. Kemarin untuk jenis dan syarat hewan kurban sudah saya jelaskan ya. Jadi di dalam ibadah kurban ini ya, hewan yang akan kita korbankan ada syarat-syaratnya. Ya, diantaranya yaitu harus hewan yang diternakan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti unta, sapi, kerbau, kambing ya, ataupun domba. Itu jadi memang hewan yang dijadikan peliharaan dan dikonsumsi dagingnya oleh manusia, itu yang boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian pada ketentuan yang kedua yaitu tentang waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban di halaman 12 ya. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban di sini, yang pertama waktu yang sah ya. Waktu yang sah untuk melakukan ibadah kurban, penyembelihan ibadah kurban, yaitu yang pertama ya pada hari raya Idul Adha, yaitu yang jatuh tanggal 10 Dzulhijjah setelah melakukan sholat Idul Adha ya. Ini berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Asib ya. Di situ bisa dilihat ya, diperhatikan sambil dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumun nahri ba'das sholah faqala man sholla sholatana wa nasaka nuskana faqad asoban nusuka wa man nasaka qabla sholati fatilka syatu lahmin. Ini dalil anjuran melakukan ibadah kurban di tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Di sini Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, yaitu setelah sholat, maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa, bukan kurban. Jadi ketika ada orang misalkan melakukan penyembelihan sebelum sholat Id, berarti itu tidak dihukumi sebagai ibadah kurban, tetapi sebagai penyembelihan biasa. Itu dalilnya bahwa pelaksanaan penyembelihan kurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian waktu waktu pelaksanaan kurban lagi pada hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kebetulan kemarin ya sudah kita laksanakan sholat Id. Kemudian mereka yang melakukan ibadah kurban sudah melakukan penyembelihan di hari Jumat, ada yang di hari Sabtu, Ahad maupun hari Senin. Itu karena masuk di hari tasyrik ya, Sabtu, Minggu, Senin itu kemarin 11, 12 Dzulhijjah. Boleh kita melakukan ibadah kurban di hari tasyrik. Ini ada dalilnya. Begitu juga ya dalam hadis Rasul di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallaha fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqakum min bahimatil an'am, supaya orang-orang yang beribadah haji dapat menyaksikan berbagai macam kebaikan bagi mereka, agar mereka juga menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian mereka menyembelih hewan kurban berupa ternak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itulah ketentuan hari-hari dalam melakukan ibadah kurban. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ya. Kemudian setelah itu tempat
Ya, tempat pelaksanaan ibadah kurban atau penyembelihan ibadah kurban itu adalah ya yang lebih diutamakan adalah tempat gini ya. Dengan tempat pelaksanaan Idul Adha ya, jadi tempat penyembelihan sebaiknya dilakukan di dekat tempat pelaksanaan Idul Adha ya. Jadi pelaksanaan ibadah kurban itu lebih utamanya dilaksanakan di dekat tempat pelaksanaan Idul Adha, berarti di mana? Di masjid. Itu lebih utama. Boleh tidak melakukan ibadah kurban di rumah, penyembelihan dilakukan di rumah, boleh. Tetapi yang lebih diutamakan adalah di dekat tempat sholat Idul Adha, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yadbahu wa yanharu bil musolla. Nabi biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Id, ya, sholat Id. Jadi itu yang lebih diutamakan ya. Jadi kalau mau kurban yang lebih utama itu di tempat yang dekat dengan pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha. Itu untuk waktu penyembelihan dan tempat ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu sunnah dalam penyembelihan ibadah kurban. Hal-hal yang disunnahkan di dalam melakukan penyembelihan ibadah kurban. Yang pertama ya, yang disunnahkan, hewan yang akan dijadikan kurban itu lebih utamanya disembelih oleh orang yang melakukan kurban, orang yang berkurban. Jadi kalau orang yang berkorbannya adalah orang laki-laki dan mampu menyembelih, maka disunahkan dia melakukan penyembelihan sendiri. Jadi misalkan ya, kalian nanti sudah mampu berkorban, kalian mampu melakukannya, lakukan sendiri. Itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Kemudian disunahkan lagi di sini disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Dzulhijjah, orang yang akan berkorban itu disunahkan untuk tidak mengambil rambut atau memotong kuku atau memotong rambut sampai jatuh hari penyembelihan. Jadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai ya tanggal 10 sebelum melakukan itu disunahkan untuk tidak memotong rambut ataupun memotong kuku bagi orang yang akan berkorban. Itu disunahkan ya. Sampai hewannya disembelih baru kita melakukan pemotongan kuku, pemotongan rambut. Ya sebagaimana hadis Rasulullah, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum ayyudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Ya. Apabila telah masuk 10 hari pertama mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 dan salah seorang kalian hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga ia menyembelih kurban. Sampai kurbannya disembelih, setelah itu baru boleh memotong rambut, memotong kuku. Itu disunahkan ya. Kemudian yang ketiga, daging kurban itu sebaiknya dibagikan dalam kondisi masih mentah, lebih utama ya. Pembagiannya seperti apa? Di sini disebutkan pembagian daging korban itu sepertiga untuk orang yang berkorban dan keluarga, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiganya untuk masyarakat lingkungan. Itu pembagian daging korban ya. Itu yang disunahkan. Kemudian kita lihat di halaman 14 ya. Penyembelihan hewan korban atau pengurus korban boleh saja menerima daging korban sebagai daging korban, tetapi bukan upah sebagai upah penyembelihan. Jadi gini ya, orang yang menyembelih ya, boleh dia memperoleh bagian daging korban, tetapi bagian yang diperoleh bagi orang yang menyembelih ini bukan pengganti upah. Jadi orang yang berkorban harus memberikan bayaran kepada orang yang menyembelih di luar daging korban. Jadi daging korban yang diberikan kepada si penyembelih bukan pengganti upah, tetap upah harus dibayarkan sebagai pengganti jasa tadi ya. Jadi boleh. Kemudian yang kelima, dilarang menjual daging korban. Jadi daging korban kemudian dijual, itu tidak boleh ya. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya cara penyembelihan hewan kurban itu bisa dilihat ya.
hewan yang akan dikorbankan dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi menghadap ke arah kiblat. Penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan tidak mudah bergerak. Kemudian penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca basmalah dan takbir. Kemudian penyembelihan membaca doa. Nah, membaca doa qabul. Sini Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebutkan siapa yang berkorban ya. Ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah korban dari siapa, sebutkan. Ya. Kemudian yang terakhir ada fungsi korban itu apa? Fungsi kita dianjurkan untuk berkorban selain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah korban ini adalah merupakan salah satu ibadah sosial, ya. Ibadah sosial di mana kita sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain, kita harus peduli kepada orang lain dengan membagikan harta yang kita miliki, ya. Jadi fungsi berkorban yang pertama pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah tentunya ya. Kemudian yang kedua mendidik jiwa ke arah takwa. Takwa adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kemudian mengikiskan sifat tamak ya dan mewujudkan sifat murah hati ya, jadi dermawan, menjalin hubungan kasih sayang antara sesama bahwa kita adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial membutuhkan orang lain sehingga kita harus berbagi dengan orang lain. Kemudian yang kelima sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetia kawanan sosial, bentuk kasih sayang kita kepada tetangga, kepada fakir miskin. Yang terakhir ikut meningkatkan gizi masyarakat. Jadi orang-orang miskin yang jarang sekali memakan daging di hari raya Idul Adha ini mereka bisa menerima asupan gizi dengan memakan daging. Itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi seperti biasa tetap dirangkum. Nanti untuk penilaian sekalian dikumpulkan dengan selesainya bab 1 ini. Tugas bab 1 sekalian catatan saya nilai. Itu saja, marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.